ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat tutorial tentang mesin Daihatsu Zebra punyaan saya ya. Daihatsu Zebra tahun 1991. Jadi Zebra ini sudah lumayan tua. Jadi di kesempatan malam hari ini saya akan membuat konten bagaimana cara mengatasi Zebra yang sering macet ataupun gejala-gejala seperti pada saat menerjang banjir ataupun menerjang genangan air pada waktu hujan itu keadaan mesin jadi berbet ataupun macet, bahkan mungkin bisa mati total, ataupun dengan berkendara di waktu macet-macet di jalan raya dan overhead di jalan raya. Jadi pada malam hari ini saya akan kupas secara perlahan, step by step, dan mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat bagi sedulur-sedulur semuanya. Oke, tidak usah panjang lebar dan kita langsung saja menuju ke TKP. Dan jangan lupa untuk kalian dan sedulur semua yang suka dengan video saya, jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe. Oke, kita langsung menuju ke TKP. Oke, jadi mobil saya ini adalah ini Daihatsu Zebra tahun 91. Jadi ini adalah mesin sudah saya buka dan saya ganjal pakai kayu ya. Jadi ini adalah penampakan dari dashboard yang sudah saya desain sendiri. Ini sudah speaker sudah saya desain sendiri, dan langsung saja kita menuju ke bagian mesin. Oke, yang pertama itu yang saya akan jelaskan adalah mengenai karburator yang cepat habis, temperatur naik, dan menjadi overhead pada saat bermacet ria di jalan raya ataupun di jalan yang sedang mengalami lampu merah ya. Itu biasanya macet sekali, dan pada saat bermacet itu temperatur mobil akan naik secara perlahan dan akan menembus ke temperatur yang tertinggi ya. Jadi masalah utama temperatur naik itu adalah dari kinerja radiator. Jadi radiator Zebra ini menggunakan radiator yang 2 ply. Kalau radiator Daihatsu Espace itu adalah 1 ply. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau orang-orang bilang itu radiator yang paling bagus itu adalah yang Daihatsu Zebra ya. Itu kan kata-kata orang itu. Tapi alhamdulillah saya memakai Zebra ini bermacet ria ataupun menerjang genangan air, banjir, dan hujan lebat, alhamdulillah tidak pernah macet ataupun berbet ya di saat melakukan aktivitas saat hujan ataupun saat bermacet-macet ria. Oke, yang pertama, radiator ini saya menggunakan air galon ataupun air isi ulang, terserah mau pakai air isi ulang apa. Jadi saya menggunakan air itu karena air isi ulang ataupun air galon yang kita minum sehari-hari itu tidak mengandung zat anti karat ataupun mengandung garam atau zat kapur ya. Jadi kemungkinan radiator Anda akan lancar, tidak ada tersumbat dengan karat-karat ataupun kapur-kapur yang mengerang. Jadi seperti ini ya. Ini adalah zat kapur atau penguapan kapur pada saat mobil sedang temperatur panas. Jadi dalam itu mendidih. Oke. Jadi saya beritahu kepada teman-teman semuanya, diusahakan memakai air isi ulang atau air galon agar temperatur Anda normal kembali. Kemudian yang kedua adalah kita cek bagian selang-selang seperti ini guys. Selang-selang seperti ini. Pada saat kita menghidupkan mobil di pagi hari ataupun pada saat sudah berjalan jauh, jadi kita lihat selang-selang seperti ini ya.
Jadi selang ini kita lihat ada kebocoran air atau tidak ya. Jadi yang biasanya yang kebocoran itu adalah di daerah ini. Nah, di daerah ini. Ini adalah cincin untuk penguat ya. Jadi daerah seperti ini dan seperti ini itu biasanya itu rawan sekali dengan kebocoran ataupun keretakan, karena sudah ausnya pipa ini ya. Kemudian kita cek juga yang pipa yang satu ini, yang dari bawah ini, radiator dari bawah kita cek ya, dari sini sampai bawah ada kebocoran atau tidak. Kemudian yang ketiga kita cek lagi pada tutup pembuangan radiator yang paling bawah. Jadi tempatnya di sana, tapi yang bagian belakang ya, di sana bagian belakang paling bawah di radiator paling belakang itu ada tutup kecil untuk pembuangan ataupun untuk mencuci radiator. Tadi sedulur-sedulur itu bisa cek itu ada kebocoran atau tidak ya. Kemudian yang kedua, pada saat kita menghidupkan mobil, sedulur-sedulur bisa mengecek dengan membuka tutup radiator seperti ini. Jadi kalau airnya sudah terisi penuh dan mobil pada saat masih hidup, itu kalau pompa air radiator masih normal, itu di sini ada bergejolak airnya, bukan nggak tenang seperti ini ya. Jadi airnya itu berputar. Itu bertanda kalau sirkulasi air di radiator dan di dalam mesin ini itu semuanya lancar. Jadi diusahakan pengecekan seperti itu saja. Jadi ringan saja sebenarnya ya, bukan susah lah ya. Oke. Dan untuk yang kedua adalah pada saat kita bermacet ria ataupun pada saat mesin sangat panas sekali, terus tiba-tiba itu mesin macet, ataupun pada saat kita gas itu suaranya ngepos ataupun blong ya ibaratnya. Pada saat kita gas itu suara mesin itu ngejos, itu diakibatkan karena apa? Karena kuil. Jadi di sini saya akan menerangkan semua bagian yang sini. Bagian yang sini, radiator, kuil, dan juga busi. Radiator, kuil, busi, dan tampungan radiator ini nggak usah saya bahas ya, soalnya ini nggak pernah saya buka, nggak pernah saya pakai. Soalnya saya selalu setiap pagi, setiap saya beraktivitas ataupun setiap saya menggunakan mobil, saya cek yang bagian sini saja ya. Dan untuk kuil ini adalah gejalanya itu kalau kita berjalan sudah sangat jauh ya, mungkin kurang lebih ada 10 km lebih, itu biasanya kuil ini akan panas ya. Kurang lebih panasnya itu ada 100 ataupun 90 derajat Celcius. Itu kuil Anda itu sudah tidak normal cara kinerjanya ya. Jadi kalau kuil normal itu kita berjalan jauh ya, sudah 1 jam berjalan ataupun 2 jam berjalan, kuil itu kalau kita pegang itu dia nggak panas sekali ya, cuma hangat saja ya. Jadi kuilnya ini adalah normal. Tapi kalau kuil Anda itu panas, itu kuil Anda tidak normal. Dan efek dari kuil tidak normal itu menjadikan mobil itu berbet mesinnya. Karena berbet itu, kuil ini adalah pengatur api. Pengatur api ini mengarahkan dari kuil ini menuju ke delco yang bagian bawah sana ya. Kemudian dari delco itu disebarkan di kabel-kabel busi, ada 4 bagian, 1, 2, 3, dan 4 yang ujung sana. Jadi kalau kuil ini bermasalah, nanti apinya dari busi ini pun akan bermasalah dan mengakibatkan mobil itu akan berebet pada saat kita memakai mobil ya. Dan yang ketiga adalah untuk pengecekan busi. Bagaimana cara mengecek busi secara manual ataupun tidak usah pergi ke bengkel, itu gampang sekali. Yang pertama adalah kalian menyalakan mobil. Setelah mobil menyala, kita cabut businya. Kita cabut 1 busi dan kita dengarkan suara mesinnya. Kalau kita cabut businya, suara mesin itu normal, berarti busi ini sudah tidak normal atau busi ini sudah mati ya. Kita cek satu-satu seperti itu. Tapi kalau mesin kita nyalakan itu normal, kita cabut busi ini kemudian suara mesin itu pincang, berarti busi ini masih aktif atau masih baik kondisinya.
Jadi kita seperti itu ngeceknya. Jadi 1 2 3 4 busi kita cek seperti itu saja semua. Kita cabut, nggak usah kita mengecek, kita buka busi, kita lihat kerak businya, nggak usah. Jadi lebih simpelnya saja gitu, kita cabut seperti ini. Nanti ada efeknya atau enggaknya di dalam mesin itu. Suara mesin kita bisa melihat efeknya, suaranya seperti apa. Oke. Kemudian yang kelima adalah bagaimana kita menerjang banjir atau genangan air agar mesin itu tidak merebet atau tidak mati ataupun tidak overheat ya. Biasanya itu mudah sekali untuk mengakalinya ya. Biasanya kalau sebagian orang-orang itu menganjurkan itu delco yang bagian belakang ya, itu biasanya orang-orang itu dikasih plastik, ditutup plastik ataupun ditutup dengan kaleng bekas apa nih, bekas oli ataupun bekas cat seperti itu ya. Tapi kalau saya tutup seperti itu, yang bawahnya kita kasih tutup biar air dari ban depan itu nggak muncrat sampai ke bawah. Oke guys, jadi kita masuk ke bagian mesin yang di bawah jok setir. Di bawah jok setir ini ada penampakan dari radiator yang bagian sini ya guys. Ini pun ada kerak sedikit ya, mungkin ada lubang-lubang nih. Tapi alhamdulillah nggak pernah rewel ataupun nggak pernah macet. Oke. Yang saya akan memberikan tutorial lagi adalah dengan menghilangkan bunyi berdencit pada saat Anda menyalakan mobil di pagi hari. Oke. Jadi mobil di pagi hari itu ada suara nyit 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 nyit, itu adalah suara ini. Ini adalah ban bel ataupun klinden ya kalau istilah orang sini ya, klinden ya. Jadi klinden ini kita bisa mengakali dengan menggunakan lilin yang kita beli di toko-toko ya, yang harga 2000 ataupun harga berapa itu. Jadi pada saat kita menghidupkan mesin, jadi lilin itu kita tempelkan seperti ini. Kita tempelkan kanan kiri ya, dua sisi, sampai suara berdencit itu hilang. Jadi suara berdencit itu diakibatkan karena ini kering ya. Jadi ini kering, kemudian roda-roda ini pun kering, jadi dia mengakibatkan suaranya itu suara berdencit seperti itu. Dan untuk cara yang ketiga, tutorial yang ketiga adalah pada saat berebet itu kemungkinan besar adalah melalui bensin. Jadi bensin itu kita harus cek secara berkala di bagian filter bensin, bagian yang paling bawah yang di belakang, nanti akan saya tunjukkan seperti apa. Dan untuk membedah ataupun membuka saluran bensin yang bagian filter itu, saya sudah ada tutorial atau video yang lalu. Jadi sedulur-sedulur bisa membuka video saya ya, yang sudah mungkin hampir 1 tahun. Jadi di tutorial itu sudah saya tunjukkan bagaimana cara membuka, mencuci bagian filter bensin agar filter bensin itu bekerja dengan baik. Jadi bensin itu akan meluncur secara lancar menuju ke kabelator. Jadi suara mesin itu akan lancar dan tidak berebet. Oke. Jadi pada saat mesin itu kita nyalakan, itu di filter itu kita akan bisa melihat ataupun mendengar suara dari pompa bensin, dan dari filter itu akan terlihat bensin yang dipompa oleh pemompa. Jadi kalau lancar itu insya Allah mesin Anda pun akan normal dan lancar, tidak berebet ya. Oke. Setelah mobil menyala, kita cabut businya. Kita cabut 1 busi dan kita dengarkan suara mesinnya. Kalau kita cabut businya, suara mesin itu normal, berarti busi ini sudah tidak normal atau busi ini sudah mati ya. Kita cek satu-satu seperti itu. Tapi kalau mesin kita nyalakan itu normal, kita cabut busi ini kemudian suara mesin itu pincang, berarti busi ini masih aktif atau masih baik kondisinya. Jadi kita seperti itu ngeceknya. Jadi 1 2 3 4 busi kita cek seperti itu saja semua. Kita cabut, nggak usah kita mengecek, kita buka busi, kita lihat
kerak businya nggak usah. Jadi lebih simpelnya saja gitu, kita cabut seperti ini, nanti ada efeknya atau enggaknya di dalam mesin itu. Suara mesin kita bisa melihat efeknya, suaranya seperti apa. Oke. Kemudian yang kelima adalah bagaimana kita menerjang banjir atau genangan air agar mesin itu tidak merebet atau tidak mati ataupun tidak overhead ya. Biasanya itu mudah sekali untuk mengakalinya ya. Biasanya kalau sebagian orang-orang itu menganjurkan itu delco yang bagian belakang ya, itu biasanya orang-orang itu dikasih plastik, ditutup plastik ataupun ditutup dengan kaleng bekas apa nih, bekas oli ataupun bekas cat seperti itu ya. Tapi kalau saya nggak saya tutup seperti itu, yang bawahnya kita kasih tutup biar air dari ban depan itu nggak muncrat sampai ke bawah. Maaf ya, ini lampunya flash ini berkedip-kedip. Oke, jadi seperti itulah tutorial yang saya jelaskan di malam hari ini. Apabila ada yang kurang jelas ataupun kurang paham, bisa komen di bawah, nanti saya akan balas satu persatu. Dan jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.